Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman dirahmati Allah, tidak lupa tentunya saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini kami akan membagikan satu buah tema yang berkaitan dengan satu buah surah yang dibaca ketika sholat subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh memiliki nilai yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Orang yang menunaikan sholat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada satu bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan. Lantas apa keutamaan sholat subuh dan bacaan apa yang tidak dianjurkan dari waktu subuh? Apakah malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan sholat subuh? Dan apa keutamaan dalam menunaikan sholat subuh? Betapa banyak kaum muslim yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Karena itulah sholat subuh memiliki keistimewaan yang luar biasa. Saking istimewanya orang yang mengerjakan sholat subuh didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, apabila Rasulullah SAW yang berdoa bahkan tanpa perantara antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ditegaskan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah salat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada salat subuh setelah bacaan Al-Fatihah, maka disunnahkan untuk membaca Al-Quran yang panjang, baik surah ataupun ayat. Nah, tradisi ini dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan juga keluarganya yang membaca ayat-ayat panjang ketika menjadi imam salat subuh. Maka dari itulah seorang imam salat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surah-surah yang panjang. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sering membaca surah Al-Waqi'ah, surah At-Tur, surah Al-Kahfi dan juga surah-surah yang semisalnya. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata bahwa dalam salat fajar atau salat subuh Rasulullah biasanya membaca surah-surah yang panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad. 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat qabliyah subuh ini memiliki keutamaan yang besar. Apabila seseorang mengerjakannya, ia akan mendapatkan banyak keutamaan selain keutamaan yang telah disebutkan. Orang yang menunaikan salat subuh juga akan disaksikan oleh para malaikat, sebuah tanda akan keistimewaan dan pahala yang besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka dari itu jangan sampai ketika salat subuh kita membaca surah-surah yang pendek, karena kita akan termasuk orang-orang yang merugi karena tidak mendapatkan keutamaan salat subuh yang luar biasa.
Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh. Selain mendapatkan pahala, dari segi medis sholat subuh yang memicu orang bangun pagi juga dapat menyehatkan tubuh. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang bisa diambil kesimpulan dari video ini adalah ketika kita melakukan sholat subuh, maka utamakan bacalah bacaan-bacaan surah yang panjang. Namun apabila kita belum hafal surah-surah yang panjang, itu tetap diperbolehkan dibaca. Yang terpenting adalah utamakan kewajiban dalam mengerjakan sholat subuh. Sahabat beriman dirahmati Allah, demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.